Malam, Pak. Malam, Pak. Suara saya udah terdengar ya? Terdengar jelas, Pak. Oke. Ini bisa hadir semua nggak? Hadir semua nggak? Ada yang belum hadir? Mungkin ada yang masih di jalan mungkin, Pak. Nanti kita terlalu malam nih, udah mau jam 7. Ya. Kita mulai aja ya. Boleh kita mulai? Boleh, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk adik-adik mahasiswa. Pertemuan bagi kita terkait etika profesi adalah ini pertemuan yang ketiga ya. Nah, kita akan membahas terkait pelanggaran etika dan penegakan hukum ya. Nah, dalam etika dan penegakan hukum, Immanuel Kant mempunyai pendapat ya, atau membedakan antara legalitas dan moralitas. Nah, menurut Immanuel Kant, bahwa legalitas itu merupakan kesesuaian atau ketidaksesuaian sesuatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Ya, jadi Immanuel Kant berpendapat itu bahwa legalitas itu merupakan kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah. Itu dia bicara tentang legalitas ya. Nah, sementara Immanuel Kant bicara juga tentang moralitas ya. Jadi di samping legalitas dia bicara juga tentang moralitas. Dia mengatakan bahwa kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah. Kalau tadi dengan norma lahiriah terkait dengan legalitas, nah sekarang dihubungkan dengan norma atau hukum batiniah. Nah, jadi saya ulangi lagi, bicara tentang moralitas, Immanuel Kant mengatakan yaitu kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah ya. Dia mengatakan moralitas itu barulah dapat diukur ketika seseorang mentaati hukum secara lahiriah. Karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kekuasaan pemberi hukum. Ya, jadi seseorang itu mentaati hukum itu karena memang sudah secara lahiriah dia harus mentaati hukum itu. Bukan karena ada sanksinya, bukan karena ada penegak hukum atau pembuat hukum itu di dalam membuat satu ketentuan dengan menggunakan kekuasaannya ya. Jadi tanpa harus dipaksakan, tanpa harus ada suatu tekanan bahwa secara ini moralitas bahwa manusia itu harus mentaati hukum itu ya. Ini bicara tentang moralitas. Jadi pada dasarnya kewajiban itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kewajiban bersifat yuridis ya, atau disebut juga instansi yang berwenang dalam menjalankan fungsi-fungsi yuridis ya. Pada dasarnya kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kewajiban yuridis, yaitu dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, dan yang kedua adalah kewajiban yang bersifat etika. Nah, kewajiban yang bersifat etika itu penerapannya seperti apa? Yaitu ini merupakan bagian batin seseorang ya. Jadi kalau bicara tentang etika itu kembali kepada mens rea-nya ya, hati nurani seseorang, batin seseorang, apakah dia bertindak, berperilaku menggunakan etika yang baik dan yang sebenarnya ya. Jadi kembali kepada batin diri seseorang.
Nah, kalau kewajiban bersifat yuridis yaitu harus ada pihak-pihak instansi yang berwenang menegakkannya ya. Itu merupakan dasar kewajiban dari dasar dari kewajiban yang harus dibagi dua tadi, kewajiban bersifat yuridis dan kewajiban yang bersifat etika ya. Nah, bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum adalah bentuk-bentuk yang dicela dalam etika atau moral. Sehingga pada hakikatnya hukum itu berpatokan pada moral ya. Sudah pasti hukum harus berpatokan pada moral ya. Nah, hukum yang ditaati oleh masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran atau masyarakat. Jadi, kenapa dikatakan demikian? Karena memang harusnya hukum itu dibuat berdasarkan atau sumber hukum itu diambil dari budaya-budaya atau perilaku hidup dalam masyarakat ya, dan kebiasaan dari masyarakat. Karena hukum ditaati oleh masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran atau perasaan masyarakat. Ya. Makanya banyak peristiwa apabila hukum itu tidak sesuai dengan perasaan atau jiwa yang hidup dalam masyarakat, banyak masyarakat yang merasa dirugikan, yang akhirnya dia harus berdemo segala macam. Yang berikutnya, hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran atau perasaan masyarakat itu akan menimbulkan reaksi negatif ya, reaksi negatif yang berimplikasi pada ketidakpatuhan atau bahkan resistensi terhadap hukum itu sendiri. Seperti yang katakan tadi, dia bisa jadi tidak percaya lagi kepada hukum itu ya, bahkan dia berontak atau melalui demo dan sebagainya, sehingga sulit untuk diimplementasikan. Hakim mempunyai posisi yang signifikan untuk mendekatkan atau mengkorelasikan antara pelanggaran etika dan penegakan hukum ya. Jadi di sini ada peran hakim yang dia harus pinter, harus pandai memposisikan diri untuk dapat membedakan dan mengkorelasikan antara pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Jangan sampai nanti pelanggaran etika sanksinya diterapkan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Jadi selama ini banyak kasus yang secara etika dikatakan tidak etis, tapi secara hukum tidak melanggar karena tidak ada hukum tertulisnya. Nah, jadi bisa dipisahkan ya. Bisa saja seseorang itu atau kelompok orang itu tidak menggunakan etika, dia melanggar etika, tetapi bukan berarti dia melanggar hukum, karena etika itu sifatnya tidak tertulis ya. Nah, pelanggaran etika apalagi hukum orang pejabat negara itu mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat ya. Nah, kita bisa lihat kenapa dikatakan dampak yang besar bagi masyarakat. Biasanya pejabat negara sudah merupakan figur publik ya, figur publik itu menjadi sorotan masyarakat banyak ya. Nah, jadi kita bisa melihat mungkin banyak pejabat negara yang tidak menerapkan atau tidak mengedepankan etika. Nah, ini menjadi sorotan masyarakat ya, dan dipandang bukan menjadi panutan ya. Oleh karenanya itu, maka pelanggaran baik etika maupun hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat publik harus mendapat sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Terkait penegakan hukum tentang penerapan sanksi bagi pelanggarnya, ya kita sama-sama mengetahui lah perkembangannya ya di Indonesia ini. Nah, kita coba sedikit kupas tentang etika komputer, baik dari sisi sejarah dan perkembangannya ya. Yaitu diawali dengan sejarah etika komputer. Sesuai awal penemuan teknologi komputer di era 40-an atau tahun 1940, di mana perkembangan etika komputer juga dimulai dari era tersebut dan secara bertahap berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu baru di masa sekarang ini ya. Nah, etika komputer merupakan seperangkat nilai yang mengatur dalam
penggunaan komputer. Nah, jika dilihat dari pengertian masing-masing, etika merupakan suatu ilmu atau nilai ya, yang membahas tentang perbuatan baik atau buruk manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan komputer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data. Nah, dari situ kita melihat perkembangan kemajuan dari komputer ya. Nah, etika penggunaan komputer pun mengikuti perkembangan dari sejarah atau perkembangan atau kemajuan dari penggunaan komputer tersebut ya. Baik di era tahun 1940, tahun 1900 sampai 1950. Masuk dia ke era tahun 1960, masuk lagi dia ke era 1970. Masuk lagi ke era tahun 1980. Nah, masuk lagi di era 1990 sampai sekarang. Contohnya di era tahun 1980 ya, di masa saya masih kerja, itu penggunaan komputer itu sudah canggih, sudah maju, tapi pelanggaran etika profesi yang dimiliki oleh teknik informatika itu rasanya belum pernah terjadi ya. Misalnya kejahatan siber di era-era 1980 ya. Nah, mungkin di zaman dulu masih menggunakan DOS, istilahnya menggunakan DOS ya. Nah, jadi dengan adanya perkembangan zaman dari era ke era berikutnya, khususnya di era tahun 1990 sampai dengan sekarang, itu perkembangan teknologi komputer itu sangat signifikan ya, luar biasa kemajuannya ya. Nah, ternyata kemajuan teknologi informatika itu tidak hanya memberikan hal-hal yang positif ya, ternyata dia juga memiliki unsur-unsur negatifnya ya, faktor-faktor negatifnya ya, munculnya beberapa kejahatan menggunakan teknologi komputer itu ya, sehingga muncul istilah cybercrime dan sebagainya ya. Nah, ketika etika komputer di Indonesia, jadi sebagai negara yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia juga tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Nah, mengadopsi pemikir-pemikir dunia di atas, etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib yang dilakukan oleh hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Nah, meskipun banyak tidak langsung menyebut bidang studinya sebagai etika komputer, tetapi banyak di antara mereka memasukkan etika komputer tersebut pada bidang studi yang relevan. Ya. Nah, jadi jelas ya, sama-sama kita ketahui bahwa bicara tentang etika itu sangat penting. Nah, jadi bukan etika di bidang komputer saja. Etika profesi itu banyak sekali ya, termasuk etika profesi advokat atau pengacara, etika profesi notaris, etika profesi kedokteran. Nah, jadi ada juga etika profesi tentang di bidang komputer ya. Nah, ada beberapa pandangan tentang pemahaman tentang etika komputer ya. Ini ada beberapa ahli yang mengatakan, baik dari Walter Miner di tahun 1970, Deborah Johnson 1985, terus James Moore tahun 1985 ya. Nah, salah satunya bidang ini sebagai suatu studi tentang cara ditempuh oleh komputer memiliki standar moral baru ya, yang memaksa kita sebagai penggunanya untuk menerapkan norma-norma baru, yaitu di dalam dunia yang belum dipetakan kan. Johnson merekomendasikan etika terapan dengan pendekatan konsep dan prosedur. Sementara James Moore ya mengartikan etika komputer sebagai bidang ilmu yang tidak terikat secara khusus dengan teori atau dengan teori ahli filsafat ya, dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Moore mengatakan etika komputer sebagai suatu bidang yang lebih luas dibandingkan yang didefinisikan oleh Moore atau Johnson ya. Ini beberapa pandangan terkait dengan
eh, pemahaman tentang etika komputer. Nanti materinya saya bagikan, bisa dibaca oleh rekan-rekan gitu ya. Di sini juga Weiner mengasih pandangannya, yaitu di era tahun 1950, Donald Gotterband ya di tahun 1990. Nanti saya bagikan materinya. Nah, jadi isu-isu pokok dari etika komputer itu yang muncul saat ini yaitu terkait dengan kejahatan komputer ya. Kejahatan komputer berbenturan dengan cyber etik ya, etika cyber, terus dia berkembang sampai ke arah ranah e-commerce, bahkan akhirnya banyak terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran ya, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual ya. Jadi karena adanya perkembangan komputer ya. Nah, jadi di dalam kemajuan dan perkembangan teknologi komputer itu banyak sekali muncul kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran terkait dengan etika ya. Jadi etika komputer ya. Nah, bagaimana tanggung jawab dengan profesi di bidang komputer. Jadi tanggung jawab profesi bidang komputer dia juga tidak lepas dari etika yang harus dia pegang, harus dia junjung ya. Nah, di Indonesia organisasi profesi di bidang komputer yang didirikan sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN atau disebut juga Ikatan Profesi Komputer dan Informatika juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Nah, kode etik profesi ini menyangkut kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengembang profesi ilmiah, serta kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Ya. Nah, ini materi saat ini kita sampai ke isu-isu pokok tentang etika komputer ya. Mungkin materi yang disampaikan untuk pertemuan saat ini demikian dulu. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, silahkan. Halo. Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke, Diva hadir nih, Diva. Diva, Dini ada. Indi ada, Indi. Hadir, Pak. Siswanto hadir. Hadir, Pak. Muhammad hadir. Hadir, Pak. Yaspa hadir. Hadir, Pak. Diva sama Indi yang belum ini ya. Gak ada Dini dan Diva. Ini yang hadir. Hadir Pak Dini, Pak. Berarti ini cuma berapa orang? Cuma 7 orang ya? Fajar hadir, Pak. Ya, Fajar. Joy hadir, Pak. Joy, Pak. Joy. Ya, berarti 7 orang ini ya. Oke. Gak ada pertanyaan ya? Belum ada mungkin. Cukup. Belum ada, Pak, cukup. Oke, jadi kita sebenarnya ada 2 kali pertemuan lagi. Ada 2 kali pertemuan lagi, tetapi untuk pertemuan yang kalau nggak salah 2 atau 3 ya. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ke-4, 5,
Dan keenam, saya minta kalian buat artikel makalah ya tentang etika profesi di bidang komputer ya. Jadi kalian buat makalah terkait etika profesi di bidang komputer. Nah, makalah ini nanti itu penilaian saya di UTS ya. Jadi saya kasih tugas dua atau tiga kali pertemuan 3 minggu. Jadi kalian buat makalah yang membahas tentang etika profesi di bidang komputer ya. Nah, nanti itu dikumpulkan pada saat UTS saja ya. Oke, nangkep? Nangkep Pak. Oke Pak. Nah, jadi pertemuan Baik, Pak. keempat, kelima, keenam ya kalian buat tugas saja lah. Ini nanti materinya saya share yang pertemuan ketiga, jadi pertemuan 4, 5 kalian buat tugas, nanti materinya juga saya share, tapi saya minta kalian buat makalah ya, makalah tentang etika profesi di bidang komputer. Nah, nanti makalah kalian itu saya anggap sebagai bahan penilaian untuk UTS ya. Baik, Pak. Nah, itu untuk bahan penilaian UTS. Nanti di pertemuan setelah UTS, nah, kalian presentasi satu-satu. Nah, presentasi ini nanti itu bahan penilaian saya untuk UAS nanti. Oke, nangkap ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Siapa KM-nya tadi di sini? Saya Pak. Pak Muhammad ya? Iya Pak. Tolong dikoordinir, jadi saya kasih toleransi lah. Pertemuan 4, 5, ke-6-nya oke. Kalian buat tugas. Buat makalah tentang etika profesi di bidang komputer ya. Nah, nanti kalian kumpulin di saat UTS ya. Tapi sebaiknya kalau saat UTS tuh mengumpulkannya harus hadir kalian. Karena harus ada yang ditandatangani kan. Sensi kehadiran UTS-nya ya. Oh, berarti nanti kita offline Pak di UTS nanti ya? Iya, kan harus ditandatangani masa. Oke. Ya, makanya kalau bisa dicari waktu yang bisa hari apa kan gitu kan. Kalau nggak bisa malam juga, tapi kalian harus offline. Oke. Ya. Kalau misalnya diusahain lah, nanti saya minta KM-nya lah mengordinir ya. Jadi pada saat UTS itu mengumpulkan makalah itu, nah saya anggap kalian hadir di UTS itu. Ada dokumennya kalian hadir karena harus tanda tangan daftar hadir mengikuti UTS juga. Ya. Siapa? Oke, bisa ada yang ditanya lagi? Pak, berarti pertemuan 456 tuh tidak ada kelas, maksudnya jadi ya mengerjakan makalahnya berarti ya Pak? Ya, kerjain makalah aja, nanti materi saya kirim tetap. Ya. Siap. Tapi nanti setelah UTS kan masuk kuliah lagi. Nah, saya minta makalah yang dibuat dipresentasikan walaupun kita online, ngerti nggak? Iya Pak. Ya. Oke, gitu. Oke Pak. Oke. Cuma Pak, tolong izin bertanya, Pak. ya. Untuk absensi bagaimana Pak untuk absensi malam ini, karena saya belum dipanggil Pak. Siapa tadi? Stefani Pak. Iya, ada ya. Hadir Pak. Nanti di sama KM-nya aja, nanti KM-nya yang tolong kirim ke saya lagi yang hadir malam ini, kirim siapa saja yang mengikuti Baik online Pak, ini ya. terima kasih. Baik Pak. Ya, nanti KM-nya kirim aja ke saya lagi via WA yang hadir di dalam pertemuan online. Oke, demikian ya. Oke Pak. Tolong disetting Muhammad ya, nanti pada saat UTS kita offline ya. Terserah diatur waktunya gimana lah. Yang Siap, penting Pak. semua hadir ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat malam. Sampai ketemu nanti. Semoga tugas-tugasnya lancar. Kalian juga sehat-sehat selalu ya, dan sukses selalu. Amin. Siap Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi ya.
Baik, Pak Pak. ya, Bapak ya. Baik, Pak. Turun, Pak. Terima kasih, Pak.